Shalom, selamat pagi, semangat pagi, salam penuaian, salam terobosan. Salam sejahtera buat kita semua ya. Kita bersyukur kita diberikan kesehatan pada pagi hari ini. Kita masih bisa bertemu dan berkumpul hari ini, hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 di ibadah doa fajar pagi ini. Itu karena kasih karunia Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus luar biasa. Amin. Baiklah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pagi ini akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya, karena kita dengan mendengar firman Tuhan, iman kita akan menjadi kuat. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan tentunya. Renungan pagi ini saya akan ambil dari kitab Mazmur ya teman-teman. Mari kita buka ayat ini di dalam kitab Mazmur 46 ayat 2 sampai ke 3. Baik. Saya ulangi sekali lagi. Mazmur 46 ayatnya yang kedua sampai ketiga. Saya akan bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Ayat ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Oke, di tema renungan firman Tuhan ini saya akan beri judul Dia buka jalan saat tiada jalan. Sepanjang bulan ini kita akan belajar dan diajar mengenai hidup kuat dan tangguh ya teman-teman. Apapun keadaan dalam kondisi kehidupan kita, saya mau katakan tetaplah kuat dan teguh dalam pengharapan Tuhan. Percayalah, situasi apapun dalam hidup kita, masalah yang terjadi, bahkan sampai di mana kita mungkin merasakan titik yang paling terendah. Saya pun pernah mengalami titik paling terendah nih saudara-saudara. Tapi kami percaya, kita harus berdiri teguh. Karena kita tahu di saat kita menyerahkan hidup kita seutuhnya, kuasa dan mujizat Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Ada katakan amin? Haleluya. Jadi kita harus tetap kuat di dalam Tuhan ya. Sebelumnya saya akan menceritakan sebuah ilustrasi. Saya suka dengan ilustrasi karena dengan ilustrasi kita bisa berimajinasi akan suatu kebaikan Tuhan ya. Ilustrasi ini mungkin saudara-saudara sudah pernah mendengarnya ya. Ilustrasi ini menceritakan tentang di mana kehidupan kita itu suatu saat ada waktu yang terjepit. Kita tidak tahu, banyak masalah-masalah dalam hidup kita yang silih berganti ya. Mungkin kita merasakan tidak ada jawaban, mungkin kita merasakan adanya goncangan yang membuat hati kita merasa takut dan kehidupan kita merasa hampa. Tapi yang mau saya katakan dalam ilustrasi ini, di dalam cerita ini dia fokus pada suatu hidupnya, dia pasrah dan dia percaya pengharapan itu akan terjadi dan akhirnya dia menerima mujizat dan Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Di sini saya akan menceritakan dan kita akan belajar dengan ilustrasi sebuah kisah seekor rusa nih saudara-saudara. Saya akan berceritakan di sebuah hutan ada seekor rusa betina yang sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh dari sisi hutan, yang berdekatan dengan sungai ya. Tiba-tiba sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tiba-tiba tampak kilat menyambar ke permukaan bumi ya. Hutan kering itu terbakar.
karena percikan api dari petir tadi. Ketika rusa menoleh ke sebelah kanan, dia melihat seorang pemburu siap melesatkan anak panahnya ke arah dia. Dan dia melihat ke arah kiri, dia melihat seekor singa yang siap mau menerkam dia, karena singa ini dalam kondisi lapar ya. Dia lihat di hadapannya hutan tadi terbakar, jadi tidak bisa lewat. Dan di belakang dia hanya ada aliran sungai yang arusnya sangat deras sekali ya teman-teman. Di sini rusa merasa dia bingung, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi rusa ini dia hanya bisa fokus. Kadang dia berpikir dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena pada saat dia ada pilihan, dia mau ke sebelah kanan, dia akan siap untuk dipanah seorang pemburu. Di sebelah kiri tadi ada seekor singa. Di sini dia hanya berdiam diri, dia hanya fokus untuk melahirkan seekor bayi rusanya. Dan apa yang terjadi nih saudara-saudaraku? Di sini kondisinya pada saat dia pasrah dan dia fokus pada kehidupan dia, Tuhan membuka jalan bagi si rusa ini. Dan tadi pada saat hujan deras tadi turun, itu memadamkan api yang pada kebakaran hutan tersebut, sehingga pandangan dari seorang pemburu itu pun tadi terganggu, dan yang panah yang diarahkan ke rusa tadi meleset mengenai singa tersebut, dan akhirnya singa itu mati terkena panah tersebut ya. Dan kemudian karena hujan deras, pandangan terganggu, si pemburu ini membatalkan untuk berburu dan pergi dia untuk mencari perteduhan. Di sini kita lihat rusa tersebut berhasil dan dia bisa melahirkan anaknya dengan selamat. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia bukanya jalanku, dia menuntutku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia bukanya jalanku, dia menuntutku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Haleluya. Benar ya, Tuhan selalu buka jalan saat tiada jalan. Jadi jangan takut, serahkanlah setiap hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Bisa kita buka di Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Amin. Haleluya. Kita tahu kembali tadi dari kisah ilustrasi rusa tadi ya. Ada kalanya dalam hidup kita merasa benar-benar terjepit nih. Tidak ada jalan keluar. Semua arah terasa tertutup. Kisah rusa ini melambangkan keadaan kita saat menghadapi masalah dari segala arah. Mungkin tekanan hidup, ancaman, ketakutan, dan beban tanggung jawab. Tapi di tengah situasi tersebut, Tuhan tidak pernah tinggal diam, teman-teman. Kita percaya, tadi kita katakan, apabila kita serahkan hidup kita, Tuhan akan bertindak. Ada kata amin? Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Kita bisa juga belajar dari beberapa makna yang kita ambil dari kisah cerita ini. Yang pertama, ketika semua arah tertutup, yang kita harus lakukan adalah tetaplah tenang ya. Kita harus tetap tenang, ingat ya, karena rusa hamil itu bisa bergerak, tidak bisa bergerak kemana-mana. Yang kita lihat tadi ya, di sebelah kanan dia tadi kita lihat ada seorang pemburu, di sebelah kiri ada singa lapar, di depan hadapan dia ada hutan terbakar, di belakang ada sungai arus yang sangat deras sekali. Ini menggambarkan situasi tekanan total seperti kita saat menghadapi masalah ya. Mungkin dalam masalah rumah tangga yang saat-saat ini bisa pernah kita temui ya. Terus mungkin masalah ekonomi, masalah penyakit yang mungkin tidak kunjung sembuh ya. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita sudah berobat, mungkin kita sudah periksa ke dokter, tapi sakit itu tidak kunjung sembuh ya. Pekerjaan, mungkin dalam pekerjaan kita punya ada masalah dan masalah-masalah yang lain, tapi kita mau percaya, kita mau saya katakan, jangan lari, tetap fokus, tetap tenang. Kita percaya Tuhan pasti bertindak tepat pada waktunya, dalam waktu Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Yang kedua, Tuhan bekerja melampaui kemampuan kita. Kita tahu ketika rusa fokus pada proses kelahirannya, Tuhan sudah mengatur semuanya nih saudara-saudara. Panah pemburu tadi meleset sehingga mati terkena anak panah pemburu yang melesat tadi. Api berhenti karena hujan yang lebat. Tangan Tuhan bekerja di balik layar ya. Dalam hidup kita ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa, Tuhan justru sedang menyusun mujizatnya buat kita. Haleluya. Yang ketiga, fokus pada tugas yang Tuhan berikan. Rusa hanya punya satu tanggung jawab, yaitu melahirkan anaknya. Ia tidak bisa mengendalikan api tadi, tidak bisa mengendalikan pemburu bahkan atau singa tadi, tapi ia taat pada prosesnya. Kita pun harus belajar mempercayakan hasil akhir kepada Tuhan dan tetap setia dan bagian yang menjadi tanggung jawab kita ya. Yang keempat, yang terakhir, keselamatan datang dari Tuhan bukan karena keadaan. Kita buka Mazmur 121 ayat 1 sampai ke 2. Mazmur 121 ayat 1 sampai ke 2. Saya akan bacakan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Tuhan sanggup membuat musuh menghilang, api padam, dan badai pun reda tanpa bantuan siapapun ya. Ketika kita menghadapi kondisi seperti rusa tersebut, tidak ada solusi, saya tetap katakan, jangan panik, jangan lari, dan jangan menyerah. Lakukan bagian kita dengan setia dan biarkan Tuhan yang bertindak atas bagiannya. Belajarlah percaya meskipun tidak melihat jalan keluar. Jangan ukur kuasa Tuhan berdasarkan kondisi di sekeliling kita ya. Ketika kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, percaya, disitulah saatnya Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Tetaplah setia dan percaya di tengah tekanan. Haleluya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, untuk supaya kita tetap tenang dan tetap kuat dan tetap tangguh, tentunya kita harus membiasakan hidup kita, yaitu di dalam doa, saudara-saudaraku. Karena doa, kita masuk ke dalam alam roh dan terhubung langsung dengan Tuhan. Karena pada saat kita berdoa, kita masuk di dalam alam roh, kita bisa terhubung langsung dengan Tuhan kita ya. Haleluya.
Mari coba kita baca di dalam Matius 7 ayat 7. Karena kalau kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, kita percaya segala sesuatunya itu akan diberikan kepada kita. Kita buka Matius 7 ayat 7. Di sini firman Tuhan katakan dengan jelas, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Haleluya. Percayalah, dengan kita memohon, kita berdoa kepada Tuhan. Di kitab Matius 7 ayat 7 katakan, segala sesuatunya yang kita minta, Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Jadikan doa menjadi gaya hidup ya teman-teman. Ingat, jadikan doa menjadi gaya hidup. Menjadi kebiasaan kita bagi kita orang-orang percaya. Karena apa? Ingat, di dalam doa ada kuasa. Doa adalah kekuatan senjata bagi kita orang percaya. Doa adalah benteng bagi kita, bagi orang yang percaya. Doa adalah bagi kita adalah sebagai nafas orang percaya, saudara-saudaraku. Iblis tidak akan takut nih sama saya dan saudara, tetapi iblis takut saat kita berposisi dalam posisi berdoa. Karena pada saat kita berdoa, Tuhan kuasa ilahi turun atas kita. Haleluya. Kita lihat tokoh-tokoh pahlawan di dalam Alkitab, salah satunya yaitu mereka hanya suka berdoa ya. Kita sudah mendengar kemarin melalui Pastor Yongki mengenai Nabi Elia, menceritakan dia seorang nabi yang bertekun di dalam doa. Dia berdoa terus sampai 7 kali, bayangkan. Dia berdoa sampai 7 kali untuk supaya mendatangkan hujan. Di saat proses 7 kali itu pasti, kalau kita sebagai manusia biasa, mungkin kalau kita Tuhan tidak jawab doa kita, sekali kita doa tidak dijawab, 2 kali tidak dijawab, mungkin merasa kita bosan. Tapi yang saya katakan di sini, Nabi Elia tetap teguh dalam imannya. Dia percaya suatu saat tepat waktu pada Tuhan, Tuhan akan buka jalan kuasa mujizatnya. Akhirnya di yang ke-7 kali Tuhan benar-benar nyata, hujan turun atas setiap permintaan permohonan yang didoakan oleh Nabi Elia. Haleluya. Kami percaya di sini Tuhan selalu memperhatikan kita. Dia tahu setiap apa masalah-masalah kita ya teman-teman. Jadi apapun yang terjadi, yang saya mau katakan dalam hidup kita, kita tetap tenang, tetap kuat, tetap bertekun dalam pengharapan, bertekunlah dalam doa. Percayalah bila nanti akan tiba waktu, Tuhan akan memulihkan dalam setiap masalah dalam hidup kita. Percayalah waktu Tuhan yang terbaik. Walaupun kadang tak mudah kita mengerti lewat cobaan yang kita hadapi, saya katakan percayalah waktu Tuhan yang terbaik. Berani bayar harga? Jadikan doa sebuah kebiasaan, maka mukjizat menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu. Dari itu kita akan berdoa. Haleluya. Izinkan sesuatu terjadi. Amin, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Amin, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti, yes. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang indah Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat yang kasih karunia yang indah ini Tuhan. Engkau yang memberikan kami Tuhan suatu kebenaran firman di dalam pagi ini Tuhan. Kami belajar, kami memahami betapa pentingnya kami untuk berdoa Tuhan, supaya dalam hidup kami, dalam setiap masalah kami percaya Engkau yang buka jalan setiap masalah-masalah kami Tuhan. Walaupun kami dalam kondisi terjepit Tuhan, kami merasa masalah itu Tuhan selalu datang dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya mau katakan apapun itu Tuhan, segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami masalah kesehatan Tuhan, yang sedang sakit Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang buka jalan Tuhan, Engkau yang mengirimkan suatu kuasa-Mu Tuhan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan sembuhkan dengan bilur-bilur darah Yesus. Engkau akan angkat segala penyakitnya Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya, yang mengandalkan dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama Tuhan Bapa ya Aba. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dan ajari kami untuk bertekun selalu di dalam doa Tuhan, di dalam pengharapan Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatunya itu Tuhan ada kuasa di dalam doa. Dan kami terima dengan iman. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan segala sesuatunya ke dalam kehadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja penuh atas setiap hidup kami Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Allah yang esa, Allah yang luar biasa, yang penuh dengan karya dan kuasa-Nya. Terpujilah nama Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan 3 kali. Amin, amin, amin.